Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video sebelumnya kita membahas tentang yang namanya somatic narsistik. Ya, jadi seorang narsistik yang mengekspresikan kenarsistikannya dia itu melalui penampilan fisiknya dia. Ketika kita bicara tentang narsistik kan biasa pikiran kita itu kan adalah orang-orang yang biasa menunjukkan jati diri mereka misalnya melalui kekayaan, kekuasaan, gitu ya, kemewahan, dan juga penampilan fisiknya mereka. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk berkenalan dengan seorang tipe narsistik yang namanya cerebral narsistik. Cerebral narsistik ini, narsistik tuh yang biasanya ada di bawah radar. Artinya tuh kadang-kadang kita nggak sadar gitu, ada tipe narsistik yang seperti ini. Karena kita kan udah biasa ya, seperti kita lihat tadi, terpaku dengan orang penampilan luar gitu ya. Nah, cerebral narsistik ini berbeda karena mereka mengekspresikan kenarsistikan mereka itu melalui yang namanya kecerdasan atau kepintaran. Tetapi dalam tanda kutip guys, ya. Jadi mari kita bahas sedikit ya. Jadi cerebral narsistik itu adalah seseorang ya yang dia memang punya sifat NPD yang bertumpu untuk mengekspresikan kenarsistikan dia itu melalui kecerdasan di dalam hidup gitu ya. Jadi orang yang selalu ngerasa bahwa dia itu punya kepintaran atau kecerdasan lebih daripada orang lain. Seseorang yang menganggap bahwa ya cerdas atau pintar itu adalah hal yang harus ditunjukkan untuk menyatakan bahwa dia lebih superioritas daripada orang lain. Seseorang yang merasa bahwa terlihat cerdas dan terlihat pintar itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Gitu. Teman-teman tahu nggak yang namanya cognitive ability? Cognitive ability ini sebenarnya pembahasannya agak panjang ya. Tapi cognitive ability ini kalau dijelaskan secara singkat itu adalah kecerdasan-kecerdasan umum yang kita perlukan dalam menjalani hidup ini. Ini menyangkut misalnya bagaimana kita berargumen, bagaimana kita membuat rencana-rencana, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Nah, itu namanya cognitive ability. Nah, seorang cerebral narsistik ini seseorang yang sangat mengagung-agungkan cognitive ability di dalam hidup gitu. Jadi dia selalu ingin dikenal sebagai orang yang paling punya kemampuan atau kecerdasan di dalam hidup. Oke. Nah, sekarang mungkin gini, ada teman-teman yang akan bertanya bahwa, Abang, kan memang orang harusnya mau dong jadi cerdas, jadi pintar. Tidak apa-apa dong orang mengagungkan kecerdasan dan kepintaran. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang apa perbedaannya Bang antara cerebral narsistik dengan orang-orang normal yang memang punya kecerdasan? Nah, gini guys, kalian melihat ya. Ketika misalnya kita orang-orang normal yang memang punya kecerdasan atau kepintaran, kita diharapkan atau mungkin kita akan mempergunakan kepintaran atau kecerdasan kita untuk misalnya kebaikan seluruh umat manusia gitu ya, untuk membantu orang lain misalnya. Itu yang diharapkan dari kita orang-orang yang biasa lah, normal sebenarnya. Nah, seorang cerebral narsistik dia mau punya kepintaran, dia mau punya kecerdasan, tetapi tujuan dia adalah supaya dia itu bisa mempergunakan kecerdasan dia tersebut untuk memanipulasi orang lain untuk menjadi supply-nya dia. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kasarnya seperti kita mungkin saja punya ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita punya kita pergunakan untuk kesejahteraan umat manusia supaya bisa membantu orang lain. Seorang cerebral narsistik akan mempergunakan itu untuk memperdaya orang lain gitu. Nah, ini perbedaan paling terutama. Jadi ketika kita misalnya punya kepintaran, kita pakai itu bukan untuk merendahkan orang lain, cerebral narsistik akan mempergunakan kepintaran yang dia punya supaya dia itu terlihat lebih hebat daripada orang lain dan bisa merendahkan orang lain gitu. Oke, nah sekarang apa saja sih Bang ciri-ciri dari cerebral narsistik itu? Oke ya. Yang pertama, tadi kita udah bilang, seorang cerebral narsistik itu biasanya seseorang yang selalu merasa bahwa dirinya itu lebih pintar daripada orang lain. Ingat ya, yang dia rasakan, yang dia percayai gitu.
Tetapi sebenarnya itu belum tentu gitu. Jadi dia merasa dirinya pinter, tetapi dia belum tentu dia pinter beneran sebenarnya. Nah, ketika dia merasa dia lebih pintar daripada orang lain, dia merasa dia harus selalu paling pintar ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tapi kan pertanyaannya kan dia tidak sepintar itu sebenarnya. Nah, ketika dia tidak sepintar itu, seorang cerebral narcissistic itu biasanya dia akan mencari lingkungan di mana dia itu bisa kelihatan pintar. Misalnya kalau dia ketemu orang lain yang kelihatannya lebih pintar daripada dia, dan dia tidak bisa mendominasi, maka dia tidak akan memilih untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Dia akan mencari orang-orang di mana dia akan kelihatan pintar dan dominan di dalam berkomunikasi, gitu ya. Yang kedua adalah seorang cerebral narcissistic ini guys ya, biasanya sih kalau kalian melihat mereka ketika berkomunikasi dengan orang lain atau membahas sesuatu dengan orang lain, biasanya mereka sangat ofensif. Jadi ketika misalnya kita orang biasa, kita berbicara untuk bertukar pikiran, mereka itu tidak melakukan itu gitu. Mereka itu berkomunikasi untuk mencari kemenangan gitu dalam tanda kutip. Ketika mereka berbicara, mereka akan memaksakan keadaan bahwa yang benar itu saya gitu. Jadi bukan dalam posisi setara di mana kita saling bertukar pikiran, mereka selalu berusaha untuk menanamkan doktrin gitu ya, bahwa saya benar, kamu itu salah gitu ya. Dan ini biasanya mereka lakukan di setiap pembicaraan gitu. Jadi walaupun misalnya topiknya topik receh misalnya, mereka tetap akan melakukan itu juga. Yang ketiga adalah seorang cerebral narcissistic itu guys ya, karena dia merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain gitu ya, sehingga dia selalu merasa orang lain tuh nggak pantas dihargai gitu. Jadi kasarnya tuh dia tuh akan selalu menganggap orang-orang lain itu adalah orang-orang yang bodoh, sehingga itu memberikan dia alasan ya untuk tidak menghargai orang-orang tersebut gitu. Ini yang biasanya mereka terapkan. Jadi ibaratnya selalu merasa saya orang yang paling pintar, kalian orang-orang yang bodoh. Dan itu dia lakukan di dalam semua aspek hidupnya dia gitu. Sehingga membuat mereka itu sangat anti terhadap kritik. Karena mereka merasa kalian tuh orang-orang bodoh. Berani-beraninya kalian mengkritik saya. Dan ketika itu dilakukan kepada dia, dia akan menyerang balik. Ketika dia dikritik, dia akan sangat ofensif, sangat membabi buta untuk menyerang balik si pengkritiknya dia. Yang keempat, ini mungkin terdengar sedikit aneh ataupun lucu bagi teman-teman. Tapi katanya sih, cerebral narcissistic ini orang-orang yang punya hasrat seksnya itu rendah gitu. Jadi mereka nggak nganggap seks itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan gitu. Cenderung malahan mereka katanya sih gitu ya, malahan tidak mau seks gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini, orang-orang dengan cerebral narcissistic kan merasa orang lain lebih bodoh dari mereka. Keangkuhan ini kemudian membuat mereka merasa bahwa saya nggak mau bergaul atau intim dengan orang-orang yang lebih bodoh dari saya gitu. Jadi hanya karena itu mereka kemudian menolak untuk berhubungan intim dengan seseorang. Dan itu pada akhirnya bermuara kepada kebutuhan seksnya mereka. Mereka nggak menganggap kebutuhan seks itu sebagai sesuatu yang penting. Ini mungkin salah satu yang membedakan, ya, salah satu hal yang paling membedakan antara seorang cerebral narcissistic itu dengan tipe narcissistic yang lain. Yang kelima adalah seorang cerebral narcissistic ini biasanya orang-orangnya nih arogan. Jadi gini guys, ketika mereka merasa mereka paling pintar gitu ya, ketika mereka bergabung dengan organisasi gitu, biasanya mereka tuh cenderung selalu kepingin berada di atas gitu. Karena mereka merasa ya saya yang paling pintar, harusnya saya yang jadi pemimpin, harusnya saya yang paling di atas, harusnya saya yang mengajarkan orang-orang yang lebih bodoh daripada saya. Ini mereka bawa dalam semua aspek kehidupannya mereka, gitu ya, terutama yang berkaitan dengan akademik misalnya. Dan mereka biasanya sangat arogan gitu dengan bawahannya dia. Sekali lagi, ya karena mereka menganggap bawahan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, gitu. Sehingga mereka dikenal sebagai orang-orang yang empatinya rendah, ya, kasar, dan sangat-sangat tidak mau dikritik alias arogan. Dan yang terakhir, para cerebral narcissistic ini
biasanya guys ya, dikenal orang-orang yang suka memamerkan pencapaian mereka di dalam bidang akademik gitu ya. Kalau ini mungkin teman-teman ngerti lah. Orang-orang yang selalu show gitu bahwa oh gue punya ini, gue pernah dapetin ini, gue dapat gelar ini, gue dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sesuatu yang mereka tuh sangat-sangat banggakan dan mereka nggak segan-segan untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Karena kenapa? Itu adalah simbol hidupnya mereka gitu, simbol pencapaian mereka, simbol hal-hal yang paling penting di dalam hidup mereka. Nah, yang terakhir saya mau kasih tips sedikit buat teman-teman yang merasa mungkin punya hubungan dengan seorang cerebral narcissistic ya, entah itu atasan, entah itu di bidang akademik misalnya. Ketika kalian berhubungan dengan mereka, ada dua hal yang kalian mungkin perlu ingat. Satu, ketika kalian berbicara dengan mereka, usahakan bicarakan topik itu yang ringan-ringan aja. Dalam arti hindari perdebatan dengan mereka, terutama perdebatan tentang misalnya intelijensia atau ilmu pengetahuan yang bisa membuat mereka itu tertrigger gitu ya. Yang kedua, kalau kalian menghadapi orang-orang cerebral narcissistic ini, gak usah banyak diambil hati ketika mereka memamerkan pencapaian mereka. Gak usah diambil hati kepada diri sendiri, juga gak usah terlalu mendengarkan atau memperhatikan apa yang mereka katakan tentang pencapaian mereka. Karena ya sebenarnya ini gak ada hasil apa-apa juga kan buat kita sebenarnya. Itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.